Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah secangkir kopi tarot. Readingan tarot yang bebas lepas santai. Jadi buat kalian yang juga baru hadir ke sini, apa sih secangkir kopi tarot? Secangkir kopi tarot itu readingan dengan energi yang ada pada saat ini di saat aku baca kartunya sambil aku minum kopi, sambil santai-santai baca tarot gitu ya. Jadi pastinya bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak, bisa sesuai dengan kamu, bisa juga enggak gitu ya. Kalau misalnya enggak ya jangan dipaksain, ini berarti bukan readingan untuk kamu. Termasuk kalau kamu nggak cocok sama aku dan nggak cocok dengan apapun ini yang ada di video ini, jangan dipaksakan. Dan kalau menyangkut orang lain nih bisa terbolak-balik. Jadi ambillah yang memang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Aku harap kalian semua dalam keadaan baik, sehat-sehat semua, dan lancar-lancar semuanya. Kalaupun lagi ada kesulitan atau problem, aku selalu berharap agar kalian diberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk kalian masing-masing. Oke, terima kasih. Kita masuk langsung ke readingan secangkir kopi tarot. Oke, kita lihat apa ceritanya, apa pesan-pesannya untuk secangkir kopi tarot minggu ini. The Moon. The Moon. Em, Saat-saat ini mungkin kalian sedang apa ya, lagi in tune sekali dengan perasaan kalian. Buat beberapa bahkan sedang banyak ataupun cenderung emosional gitu ya. Terhanyut, terbawa dengan perasaan-perasaan kalian. Buat beberapa dari kamu, ini mengenai sesuatu yang ditutupi, yang terselubung, yang tersembunyi. Buat beberapa ini seperti rahasia gitu ya. Tapi ada satu situasi dan kondisi yang sedang kalian alami pada saat ini. Aku ngomong kalian-kalian gitu ya. Ini untuk mempermudah pembacaannya, jadi nggak bingung. Ada sesuatu situasi yang kalian alami yang kalian masih belum jelas, masih gelap gitu loh, masih gelap. Two of Pentacles. Bisa jadi dikarenakan situasinya sedang tidak terkendali. Two of Pentacles dalam keadaan terbalik. Ya, kalau misalnya kamu ngelihat orang juggling kan, dia harus punya balance. Kalau dia lepas dari balance ataupun dia lepas dari fokus atau konsentrasinya, buyar semua itu bola. Nah, itu kayak begitu. Ataupun mungkin dikarenakan kamu masih gelap gitu ya dengan situasi ini. Kamu juga masih belum balance perasaan, pikiran, dan bisa jadi karena kamu ngikutin perasaan kamu lagi emosional, kamu lagi banyak bergelut dengan perasaan-perasaan kamu. Ya, ini banyak mempengaruhi kamu. Kadang mungkin kamu melakukan sesuatu yang salah ataupun ini banyak mempengaruhi pikiran-pikiran kamu. Jadi kamu harus back to keseimbangan kamu gitu loh. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu punya kesulitan untuk menentukan pilihan kamu. Mungkin kamu menghadapi apa ya, pilihan yang sama-sama berat, bobotnya sama, kurang lebihnya juga sama, sehingga kamu masih belum bisa memutuskan. Nih, masih belum bisa memutuskan. Eight of Pentacles. Kamu lagi berusaha menaruh fokus kamu, menaruh konsentrasi kamu kepada satu hal. Bisa jadi ini adalah masalah pekerjaan, bisa jadi ini masalah karir, ataupun hal-hal lain. Tetapi ada sesuatu yang kamu lagi berusaha untuk fokus ke situ. Kamu lagi berusaha untuk membangun sesuatu, membuat sesuatu yang kamu sedang lakukan ini bisa berkembang, bertumbuh, maju ke depan,
untuk ya semakin berkembang lah gitu. Cuma kayak kamu sedang mengamati sesuatu dengan sangat intens. Nih, ini bisa karena ini bukan bukan fokusnya ke masalah percintaan aja, cuman kadang-kadang banyak ke arah sana gitu ya. Ini bisa kamu terapkan di banyak hal karena ini general sekali. Bisa masalah pekerjaan, keluarga, sosial, diri kamu sendiri dan juga mengenai karir. Six of One dalam keadaan terbalik. Tapi apa yang kamu kerjakan, kamu upayakan, kamu sedang bangun ini mungkin belum mencapai hasil yang kamu inginkan gitu loh. Buat beberapa dari kamu mungkin ini bersangkutan dengan masalah pandemi ini ya. Dengan keadaan yang kayak begini, sebentar-bentar PPKM, sebentar-bentar PSBB, besok apa lagi namanya juga gue nggak tahu gitu ya. Ini gimana dong, kapan dong selesainya? Dan mungkin ini udah mulai mengganggu kestabilitasan kamu gitu ya. Di dalam keuangan finansial kamu itu udah mulai, aduh gimana nih? Kamu mulai cemas dengan apa nantinya yang akan gue lakuin gitu loh. Ini kayak sesuatu yang nggak kelihatan ujungnya. Tetapi bisa jadi ini adalah di dalam juga masalah hubungan ya dan masalah-masalah lain. Ada sesuatu yang kamu masih nggak mengerti, nggak pahamin. Kamu lagi berusaha dan ini bikin kamu punya perasaan-perasaan yang mungkin membuat kamu overwhelmed gitu ya. Karena seakan-akan ini tuh di luar kontrol dan kendali kamu. Kamu seakan-akan nggak punya kendali akan situasi dan kondisi ini. Selain tetap berusaha, tetap memberikan yang terbaik, tetap meng-create, tetap memproduce gitu ya, tetap ngelakuin apa yang kamu bisa. Tetapi apa yang gue pengenin ini belum. Buat beberapa dari kamu, aku melihat kamu inginkan adanya satu kestabilan, adanya satu securities. Dan kamu udah berusaha gitu loh, udah berusaha untuk bisa mendapatkan hal itu. Tapi kalau aku lihat, banyak sekali hal yang perlu kamu lakukan, yang masih perlu kamu lakukan. Karena hasil yang sekarang kamu lihat di saat ini, itu belum sesuai dengan ekspektasi kamu ataupun apa yang kamu harapin. Five of Pentacles, ya kamu pengen keluar dari masa-masa sulit ini, kamu pengen lepas dari ketidakmenentuan situasi dan kondisi kamu saat ini, dan kamu lagi berusaha membawa diri kamu ke arah sana. Ini banyak pentacles ya di sini ya. Ini banyak hal-hal yang berkenaan dengan masalah finansial, pekerjaan, karir. Dan mungkin itu adalah fokus kamu pada saat ini. Ataupun buat beberapa dari kamu, kalau ini adalah merupakan hal yang berkaitan dengan hubungan, kamu ingin mengusahakan agar hubungan kamu ke arah yang lebih stabil, ingin mempunyai atau bersama atau menemukan orang yang punya kestabilan, orang yang orang yang bisa memberikan satu hal yang jelas dan pasti kepada kamu ataupun hubungan ini yang ada saat ini gitu. Kamu pengen bisa ke arah sana. Nine of Swords, dia lagi banyak pikiran. Banyak pikiran yang mengganggu kamu, kecemasan, kekhawatiran. Buat beberapa dari kamu ini bisa jadi tekanan-tekanan, banyak pressure gitu ya, ketakutan kamu.
yang membuat kamu tuh jadi susah untuk berpikir dengan tenang, melihat juga situasi juga. Ya kalau kamu ngelihat situasinya nggak dengan tenang, pastinya akan susah untuk melihat jalan keluar. Pastinya akan susah untuk ngelihat solusinya. Apalagi kalau misalnya yang kamu fokusin itu adalah masalah, kekurangan, hambatan. Kamu kalau fokusnya ke situ, kamu akan sulit untuk melihat jalan-jalan keluarnya gitu. Dan buat beberapa dari kamu susah tidur karena ya itu banyak kecemasan. Oke, kita lihat lagi. Three of Pentacles. Kamu berpikir untuk ini tuh masalah lagi ada sesuatu yang benar-benar mengkonsumsi pikiran dan perhatian dan waktu kamu. Buat beberapa dari kamu ingin bekerja sama, ingin kolaborasi gitu ya. Atau kamu ingin kerja sama seseorang dengan kamu. Kalau ini adalah di dalam hubungan. Kamu ingin, kalaupun hubungan ini berat, kalaupun memang pada saat ini kita lagi nggak stabil, kita lagi nggak menentu seperti ini. Tapi kalau misalnya lo sama gue sama-sama mau ngusahain, ini kan bisa. Cuman kalau yang aku lihat di sini, mungkin merekanya kalau kamu lihat itu apa ya, kayak ada pikiran lain gitu loh, sehingga tujuannya tuh berbeda gitu loh sama kamu. Apa yang kamu pengen dengan apa yang mereka pengen tuh beda. Kamu pengen mereka merhatiin kamu pengen mereka juga berusaha, tapi merekanya apa yang mereka lakukan itu tidak seperti itu. Dan mungkin buat beberapa dari kamu ngerasa orang ini kok seperti punya rahasia, seperti menyimpan rahasia. Buat beberapa dari kamu, mungkin spesifik sekali, hubungan kamu itu dirahasiakan. Karena mungkin mereka sudah punya seseorang. Dan mereka nggak bisa milih. Gitu loh. Kamu pengen keluar dari situasi ini, tapi juga bertentangan gitu loh. Bertentangan di dalam diri kamu tuh konflik sendiri. Gue nggak mau kehilangan dia, tapi situasinya seperti ini. Gue pengen dia memprioritaskan gue. Ace of One dalam keadaan terbalik. Ingat-ingat untuk istirahat. Kalau enggak kamu bisa burnout ya. Kadang kita pikir kita istirahat. Tapi kalau pikiran kita nggak bisa kita kontrol, kita terus biarin dia dengan kecemasan, kamu akan capek gitu loh. Ibaratnya kalau kamu putaran yang terus bakar lama-lama. The Star Card. Mungkin di saat-saat ini kamu ada kayak pikiran mau nyerah, udah nggak sanggup lagi. Gue udah nggak tahu lagi, gue udah usaha semaksimal mungkin, gue udah kasih apa yang gue bisa, gue udah lakukan apa yang gue bisa. Tapi apa yang gue doain, apa yang gue harapin, apa yang gue pengen, kok nggak jadi kenyataan. Dan mungkin kamu ngerasa,
hidup ini kok nggak adil banget sama gue, Tuhan kok nggak adil banget sama gue kan udah usaha tapi kenapa usaha gue kok nggak dihargain, kenapa kok ha- apa ya hasilnya begini, kayaknya semua pintu tuh ketutup. Been there done that. Gue pernah ada di situ, di situasi seperti ini. Em, Kurang lebih mungkin hampir 10 tahun. Ya pastinya sebagai manusia normal gitu ya, adalah rasa marah kan, bukan bukan orang suci gitu kan, bukan bukan orang yang punya perasaan, ada capeknya, ada yang namanya aduh cita-cita gue, pengharapan gue hancur lebur, gue udah ngelakuin jungkir balik, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki gitu ya, udah muter-muter-muter, nggak ada yang tembus, nggak ada, malah tambah hancur kayaknya gitu. Dan pernah kehilangan kehilangan keyakinan, kehilangan kepercayaan, kehilangan harapan. Pasti mungkin hampir semua orang dewasa, apalagi yang udah menjalani hidup ini dengan segala tanggung jawabnya, pernah ngerasain hal tersebut gitu ya. Kecuali mungkin orang yang eh, apa ya, terlahir terlahir untuk jadi orang yang beruntung, gak pernah susah. Tapi gue pernah punya temen yang secara finansial, secara pekerjaan, wah, dia merem, dia nggak ngelakuin apa-apa, itu mesin uangnya tuh muter sendiri gitu. Tapi di dalam hal lain, ini terjadi seperti ini gitu loh. Jadi ya sebenarnya nggak ada, nggak ada yang perfect gitu, nggak ada yang sempurna. Kadang-kadang kita ngerasain di sisi kita, wah ini susah apa segala macem. Ada orang-orang yang mungkin menginginkan hidup yang seperti kita gitu ya, hubungan yang seperti kita, diri yang seperti kita, dan apapun yang kita miliki, di mana saat kita pengen sesuatu yang orang milikin gitu. Tapi aku kembali lagi ke cerita aku. Waktu 10 tahun itu jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Eh, Kadang kan walaupun ya suami aku termasuk adalah orang yang suportif sekali, tapi kan kini adalah kondisi yang kita berdua lagi hadapin gitu loh. Kadang-kadang yang satu ambruk, yang satu masih tegap, bisa ngambil yang, atau kebalikannya. Tapi kalau misalnya dua-duanya lagi ambruk gitu ya, itu kan yang berabe. Akhirnya apa? Kita harus memotivasi diri kita sendiri untuk tetap maju, untuk tetap berdiri, untuk tetap berusaha. Walaupun seakan-akan apa yang kita lihat, apa yang kita hadapi gelap, tapi tetap jalan. Setidaknya, walaupun progresnya, walaupun kemajuannya hanya beberapa mili, hanya beberapa senti, bahkan hanya beberapa mili, itu tetap adalah satu progres, itu adalah tetap satu kemajuan. Mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi itu tetap adalah satu kemajuan. Dan seringnya orang fokusnya adalah melihat satu pertumbuhan, satu perkembangan, satu hasil yang besar, yang memang itu adalah ekspektasinya. Sehingga kadang-kadang mereka lupa untuk melihat hal-hal kecil ataupun hal-hal lain yang mereka alami, yang mereka dapatkan, yang ada dalam kehidupan mereka. Dan itulah yang kadang-kadang kita taking for granted gitu ya. Gitu. Nah, pada saat dulu aku menghadapi itu hampir 10 tahun, kayaknya udah bonyok, babak belur gitu ya. Segala macam udah hilang, udah lepas, udah segala macam. Sampai cincin kawin udah digadein. Itu udah, wah, udah kacau, udah hancur lebur ya pokoknya. Ya tapi saat dimana orang-orang nggak mampu lagi mendukung kamu, satu-satunya orang terbaik yang bisa
support dan membangkitkan dan memotivasi kamu adalah kamu sendiri. Karena aku percaya begini ya, dari pengalaman yang aku jalanin, ini bisa dua. Secinta apapun ataupun sebenci apapun, orang tidak akan bisa membuat kamu melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu terhadap kamu kalau kamu tidak mau, tidak membiarkan, kalau kamu tidak mengambil langkah. Sama seperti motivasi terbaik seperti apapun dari orang yang sesayang apapun terhadap kamu tidak akan cukup selama kamu sendiri nggak maju. Mungkin buat kalian yang udah lama ngikutin aku dan sering ngeliat video-video aku gitu ya, kalian tahu dulu aku nggak begini. Maksudnya dulu itu aku obesitas tipe 2. Aku dulu tahun lalu itu berat badanku 120 kilo. Sekarang berat badanku 60 kilo. Ngurangin berat badan ataupun ngurangin lemak itu susah sekali. Dan aku gemuk itu mungkin udah hampir seumur hidup. Udah profesional di dalam bidang kegemukan. Dan aku, iya mungkin karena keadaannya seperti itu aku sudah nyaman gitu ya. Sampai aku mulai merasakan sakit. Tahun lalu udah makin parah. Sehingga aku memutuskan untuk gue harus ngerubah pola hidup gue nih. Gue harus ngerubah cara pikir gue. Gue harus ngerubah gue harus ngerubah gitu loh. Gue harus ngerubah segala sesuatu ini. Gue harus mulai sesuatu yang baru yang bisa membuat kualitas hidup gue, kualitas kehidupan gue dan kesehatan gue lebih baik gitu. Dan itu hampir sama dengan hal yang gue alamin waktu itu, susah segala macam itu. Ya pada akhirnya adalah kita sendiri yang bisa nyelamatin diri kita sendiri yang bisa bangunin diri kita sendiri yang bisa memecut dan mencambuk diri kita sendiri. Kadang-kadang kita nggak bisa dong, udah 120 kilo, gimana coba caranya gue ngurangin 1-2 kilo aja, itu susahnya setengah mampus gitu kan, apalagi segitu banyaknya. Tapi walaupun misalnya laki gue itu sangat suportif sekali orangnya dan dia sangat memotivasi gue, anak-anak gue juga seperti itu. Cuman selama gue nggak maju, selama gue nggak ngelakuin, gue nggak mengimplementasikan itu dan gue nggak ngerubah pola hidup gue dan cara berpikir gue akan tetap di situ, gitu kan. Gue akan jadinya kalau misalnya ada hambatan, ini sih misalnya hujan nggak bisa olahraga gitu kan ya, misalnya laki gue nggak bisa nemenin gue jalan atau olahraga, gue jadi nggak olahraga. Misalnya keluarga gue makan, gue jadi nggak bisa diet karena pengen itu. Lagian kan gue harus masak, gue kan harus ini, gue kan harus kerja. Itu akan jadi excuses semua. Itu akan jadi excuses semua. Itu akan jadi alasan semua untuk lo nggak melakukan lagi, untuk lo nggak berdiri lagi, untuk lo nggak berjalan lagi, untuk lo nggak berusaha lagi, untuk lo ninggalin apa itu yang udah jadi cita-cita dan impian lo di Starcard ini. Untuk lo udah nyerah dengan impian lo, udah. Tapi kalau kamu mau, kamu harus menjadi pemotivasi dan pencambuk untuk diri kamu sendiri.
Karena tidak ada satupun orang di dunia ini yang sebaik diri kamu untuk melakukan apapun itu untuk mencapai cita-cita, impian, dan hal-hal yang kamu dambakan. Gak akan bisa kamu taruh itu di orang lain, taruh itu di situasi, taruh itu dimanapun. Gak ada. Karena itu akan menjadi alasan kamu untuk ambruk lagi. Tapi kalau kamu menaruh itu ke dalam diri kamu, itu yang akan membawa kamu maju. Sekecil dan sedikit apapun, kemajuan itu tetap kemajuan. Progres itu tetap progres. Jadi jangan berhenti, jangan menyerah dengan keadaan, jangan menyerah dengan waktu. Memang terdengarnya, oh gampang kamu bicara seperti itu, Rudolfo. Enggak, aku bisa ngomong kayak gini karena aku udah ngelewatin. Dan aku masih, ya umur gue masih 43-an, masih panjang perjalanan gitu kan ya. Masih banyak battle yang perlu dilewatin gitu loh. Dan tetap aja semangat, tetap maju gitu. Tetap hayu. Karena apa? Dalam kehidupan ini nggak akan berhenti yang namanya masalah. Tantangan, hambatan, rintangan. Itu akan selalu kita ketemuin. Dan semakin kita dewasa, semakin juga advance. Semakin bobotnya pun bertambah gitu. Jadi jangan berhenti. Jangan berhenti. Kalau aku lihat di sini, jangan berhenti. Kalau misalnya kamu punya goal dan kamu belum bisa mencapai goal ini dengan segala planning kamu yang udah kamu laluin dan kamu lakuin, ini nggak bisa ngedapetin goal kamu. Jangan rubah goalnya, rubah caranya. Gitu. Aku waktu awal pertama kali aku mulai diet yang tahun lalu, aku masih diet yang mengurangi makan tapi masih berantakan gitu ya. Sampai ini tetap berkembang gitu loh. Sampai akhirnya aku menemukan cara yang memang cocok untuk aku dan bisa aku jalanin dan sangat menyenangkan buat aku. Jadi akunya juga sangat enjoy. Sehingga iya, dan aku nggak terlalu fokus kepada result. Termasuk waktu aku 10 tahun itu ngejalan itu, akhirnya aku sama suami aku menentukan apa ya, mendesain kita jangan fokus ke resultnya, kita harus fokus ke apa yang kita lakuin, usaha apa yang kita lakuin, kita harus fokus ke situ. Jangan, karena apa, saat kamu fokus ke resultnya, saat kamu fokus ke hasilnya, kamu akan cepet capek. Tapi kalau kamu fokus dengan hari demi hari, step demi step gitu ya, nggak berasa tiba-tiba udah di situ. Kayak aku nggak berasa udah berapa bulan, udah hampir setahun gitu ya, udah hampir setahun gue ngejalanin kayak begini dan ngelihat resultnya. Wow, gue sendiri wow. Gue sendiri ngelihat wow, termasuk waktu lagi zaman susah itu, ngelihat abis itu keluar dari apa ya, dari kesulitan itu, dari jalan gelap itu, dari lorong tunnel yang gelap gak jelas arah dan tujuannya, gue gak tahu harus gimana. Begitu keluar ngelihat jalan itu, dunia, wow, begitu ya. Jadi jangan menyerah terhadap mimpi kamu. Itu yang aku lihat. Tetapi kalau misalnya buat kalian, makanya aku selalu ingatkan itu, ada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, ada yang tidak. Jadi pekalah dengan hal tersebut ya. Oke, ini adalah readingan untuk secangkir kopi tarot minggu ini. Semoga ada yang berguna, semoga ada yang bermanfaat. Kalau tidak, seperti biasa, jadikan ini hiburan saja. Sampai ketemu di minggu depan. Salam sehat semua, selamat
akhir pekan bersama orang-orang terkasih kamu. Namaste.